Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Rini. Selamat pagi semuanya dalam materi fungsi kuadrat bagian 2 mengenai unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah setelah menyaksikan video ini, kamu dapat menentukan unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat dan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, ini kamu harus mengetahui unsur-unsur yang ada pada grafik fungsi kuadrat. Apa saja unsur-unsur pada grafik fungsi kuadrat? Silahkan diperhatikan. Unsur-unsur yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat, di sini ada gambar dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah sumbu simetri. Ini adalah garis sumbu simetri yang membagi menjadi dua bagian sama besar. Kemudian ada nilai optimum. Ini nilai optimum. Nilai optimum jika dia terbuka ke atas maka namanya nilai minimum. Kemudian kalau dia terbuka ke bawah namanya nilai maksimum. Unsur-unsur berikutnya yang kamu pelajari itu ada titik potong terhadap sumbu X. Ada titik puncak. Titik puncak ini ada hubungannya dengan sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y. Yang akan kamu pelajari pertama itu adalah sumbu simetri. Perhatikan gambar ini. Inilah yang kita sebut dengan sumbu simetri. Ya, garis ini yang kita sebut dengan sumbu simetri. Sumbu simetri ini adalah garis yang melewati titik puncak. Titik puncaknya yang ini, yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian sama besar. Adapun rumus sumbu simetri adalah X sama dengan min B per 2A. B dan A ini adalah nilai koefisien pada fungsi kuadrat yang sudah kamu pelajari sebelumnya, yaitu fungsi kuadrat bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nilai optimum. Nilai optimum itu ada dua. Ada nilai minimum jika grafik parabola terbuka ke atas. Nilai maksimum jika grafik parabolanya terbuka ke bawah. Ini kita sebut dia dengan nilai minimum karena dia terbuka ke atas. Dia merupakan nilai yang paling kecil. Dan ini merupakan nilai maksimum karena parabolanya terbuka ke bawah, sehingga ini merupakan nilai yang paling besar atau nilai maksimum. Adapun rumus dari nilai optimum ini adalah min D per 4A. D ini namanya diskriminan. D ini adalah diskriminan ya. Jadi D ini adalah B kuadrat kurang 4AC, sehingga nilai optimumnya adalah Y0 sama dengan min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai D atau nilai diskriminan itu mempengaruhi grafik fungsi kuadrat. Apa pengaruhnya? Jika A lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Apabila nilai diskriminannya itu lebih dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di dua titik. Jika nilai diskriminannya yang B kuadrat kurang 4AC tadi sama dengan 0, maka dia hanya memotong sumbu X di satu titik. Kemudian apabila diskriminannya kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu X. Begitupun dengan A kurang dari 0, bedanya dengan yang A lebih dari 0, dia terbuka ke bawah. Sama juga, jika dia lebih dari 0, memotong sumbu X di dua titik. Jika D-nya sama dengan 0, dia memotong sumbu X di satu titik, dan D kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. Kita lanjutkan lagi dengan titik puncak. Titik puncak atau titik optimum. Inilah yang kita sebut dengan titik puncak. Titik puncak ini kita dapat dari sumbu simetri dan nilai optimumnya. Ya. Ini sudah berupa titik X, Y0 yang merupakan X-nya. Titik X-nya itu adalah sumbu simetri min B per 2A. Kemudian yang Y-nya itu adalah Y0-nya. Nilai optimum min B kuadrat kurang 4AC per 4A.
Yang kita butuhkan dalam menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X ini seperti pada gambar ini. Inilah yang kita sebut dengan titik potong terhadap sumbu X. Dia terkadang memotong sumbu X di 2 titik, di 1 titik, atau bisa saja tidak memotong sumbu X sama sekali. Itu tergantung dari nilai diskriminannya. Jika grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Ini fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, karena dia yang dicari titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Cara menentukan titik potongnya itu dengan cara memfaktorkannya, seperti pada pelajaran persamaan kuadrat yang sudah diajarkan. Dapatlah X1,0 dan X2,0. Berikutnya yang kita butuhkan lagi adalah titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong terhadap sumbu Y berarti yang ini, ya, perpotongan grafik ini terhadap sumbu Y. Jika dia memotong sumbu Y, grafik fungsi kuadrat ini, maka nilai X-nya adalah 0. Sehingga fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai X-nya kita ganti dengan 0. Didapatlah Y-nya sama dengan C. Sehingga titik potong terhadap sumbu Y itu adalah 0, C. C ini adalah konstanta. C ini adalah konstanta pada fungsi kuadrat. Kita lanjut lagi ke contoh soal. Sketsalah grafik fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 8. Untuk membuat grafik fungsi kuadrat ini, kita harus menentukan dahulu unsur-unsur dari fungsi kuadrat. Seperti ini langkah-langkahnya. Yang pertama, fungsi kuadrat x kuadrat kurang 2x kurang 8. Kita buat dulu nilai A-nya, koefisien dari x kuadratnya itu 1, nilai B-nya, koefisien dari x-nya itu min 2, dan koefisien dari C-nya itu adalah min 8. Langkah pertamanya kita lihat nilai A-nya dulu. A-nya sama dengan 1. Karena A sama dengan 1 ini nilai lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Artinya kita sudah punya gambaran bahwa grafiknya akan terbuka ke atas. Langkah kedua, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya 0. X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 8, yang dijumlahkan min 2. Kita dapatkanlah X tambah 2 dikali X kurang 4 sama dengan 0. X1-nya itu min 2, X2-nya itu adalah 4. Sehingga titik potong terhadap sumbu X-nya min 2,0 dan 4,0. Langkah berikutnya, langkah ketiga, menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan X sama dengan 0. Ya, kita dapat tadi rumusnya 0, C. C-nya tadi adalah min 8, maka dapat titiknya 0, min 8. Langkah keempat, menentukan sumbu simetri dan nilai optimum. Ini yang barusan kita pelajari, sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Ganti B-nya dengan min 2 dan A-nya dengan 1. Min 2 per 2 kali 1 sama dengan min dari min 2 per 2. Min 2 bagi 2 min 1, ini negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Y0 min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Ini kita ganti B-nya dengan min 2, A-nya dengan 1, C-nya dengan min 8. Min 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 1 dikali min 8 positif 32, 4 kali 1 4, min 4 tambah 32 per 4 sama dengan min 36 per 4 sama dengan min 9. Titik minimumnya atau titik puncaknya itu gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum 1, min 9. Setelah 4 langkah ini, titik-titik yang kita dapatkan mulai dari langkah pertama sampai langkah keempat, kita pindahkan ke grafik fungsi kuadrat. Ini kita buatkan sketsanya. Jadi dari titik-titik ini, yang pertama tadi titik potong terhadap sumbu X, min 2,0, 4,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, 0, min 8, dan 1, min 9. Ini kamu hubungkan mulai dari titik
A, titik D, titik C, dan titik B ini sehingga membentuk sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi sebaiknya membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ini di buku berpeta sehingga hasilnya bagus seperti ini. Jadi seperti inilah cara membuat sketsa grafik fungsi kuadrat dengan menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Tugasnya akan Ibu berikan minggu depan mengenai materi yang dipelajari hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga protokol kesehatan.